Sahabat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Iblis yang terpojok berusaha untuk menggagalkan setiap orang percaya masuk dalam rencana Tuhan, yaitu menyambut kedatangan Yesus kedua kali, sehingga dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menipu manusia. Itu sebabnya Yesus mengingatkan tanda kedatangannya yang kedua kali yang dapat sahabat saksikan di video ini. Salah satu perkataan Yesus mengenai tanda kedatangannya kedua kali adalah yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 11 yang berkata demikian. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya sangat sulit untuk membedakan mana nabi palsu dan mana yang benar-benar nabi asli. Pada zaman sekarang, kalau seseorang berkata bahwa dia seorang nabi, maka sudah dipastikan bahwa dia adalah nabi palsu. Karena kita tahu bahwa nabi sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah peran kenabian yang membawa pesan Tuhan. Pesan Tuhan atau pesan kenabian seringkali ditaruh di hati para hamba-hamba Tuhan atau guru-guru di zaman sekarang ini. Namun masalahnya, apakah benar mereka menerima pesan kenabian dari Tuhan atau tidak? Sangat sulit mengetahuinya. Dan ini yang seringkali bisa membawa kita terjerumus kepada kesesatan. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa hal agar bisa mengetahui hamba-hamba Tuhan palsu dan guru-guru palsu yang katanya membawa pesan kenabian dari Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak para sahabat agar jangan lupa mensubscribe ya, dan men-share agar tidak ketinggalan update video dari saya, dan juga agar orang lain terberkati. Terima kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Nabi adalah seseorang yang menerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain. Sekarang ini, Tuhan memberikan pesan kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga disebutlah dengan istilah pesan kenabian. Ada banyak orang yang merasa menerima pesan Tuhan, tapi ternyata pesan tersebut bukanlah dari Tuhan. Sebagai contoh, mereka yang mengaku menerima pesan dari Tuhan mengatakan akan terjadi hari kiamat pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Tapi pada kenyataannya tidaklah terjadi demikian. Kata orang sangat mudah mengenali nabi palsu, pengajar palsu, atau hamba Tuhan palsu. Secara kasat mata saja, kata orang hal ini sudah bisa dikatakan palsu bila cara ibadahnya seperti kesurupan gitu, atau hilang kesadarannya alias ekstase bisa dikatakan palsu. Apalagi saat ini ada aliran Kristen yang dilakukan hamba Tuhan terkenal yang ibadahnya terpental-pental ketika didoakan, atau jatuh-jatuh akibat terpaan roh. Atau mungkin mereka beribadah seperti orang di nightclub yang menari dan memuji Tuhan seraya geleng-geleng kepala seperti layaknya orang mabuk. Ada orang mengatakan bahwa orang-orang percaya yang beribadah secara ekstase atau hilang kesadarannya adalah palsu. Tetapi secara Alkitab menurut saya ini belum menjadi dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa hal tersebut sebagai sesat atau palsu. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 diceritakan bagaimana yang terjadi dengan Saul ketika roh Tuhan berkuasa atas dirinya bersama rombongan para nabi, dan dia kepenuhan roh dan berubah sifatnya menjadi manusia lain. Padahal itulah tandanya dia disertai oleh Tuhan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui ciri-ciri nabi palsu, guru-guru palsu, dan hamba-hamba Tuhan palsu, ada baiknya kita berpedoman kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak berspekulasi yang tidak benar atas diri seorang hamba Tuhan yang lain. Ada 5 ciri nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan hamba-hamba Tuhan palsu yang perlu saya sampaikan di video ini. Yang pertama, yaitu dia mengajarkan Injil lain. Dalam Galatia 1 ayat 6-8 dikatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Cara menguji nabi palsu, guru palsu, atau hamba Tuhan palsu adalah dengan menanyakan doktrin Trinitas. Kalau mereka menolak konsep Trinitas, ini berarti mereka adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, atau hamba-hamba Tuhan palsu. Orang yang percaya harus mengetahui konsep Trinitas ini sehingga tidak mudah disesatkan oleh ajaran yang menyangkalnya. Yang kedua, yaitu mengajarkan ajaran lain. Kalau konsep Trinitas mereka terima, lantas kita melihat ajaran yang disampaikan, apakah mereka mengajarkan tentang Yesus sebagai Trinitas, atau yang menyampaikan Yesus adalah Allah, atau yang tidak merendahkan kematian Yesus yang menggantikan kita, atau mereka yang tidak menolak kemanusiaan Yesus. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat dan yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dalam Roma 10 ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10-11 dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Guru-guru palsu tersebut saat ini berada di tengah-tengah umat dan bersama dengan kita akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang berujung kepada kebinasaan. Mereka ini sama seperti serigala berbulu domba. Mereka bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, sehingga mendatangkan juga kebinasaan atas diri mereka sendiri. Apa ajaran yang mereka ajarkan kepada kita? Di dalam Kolose 2 ayat 18-19 mengatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan dirinya oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan hamba-hamba Tuhan palsu mengatakan bahwa mereka harus memohon kepada para malaikat dan menyembahnya sebagai perantara agar manusia dapat berhubungan dengan Allah. Paulus menanggapi hal memohon kepada malaikat sebagai menggantikan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang tertinggi dan mampu. Karenanya ia memperingatkan mereka terhadap hal itu. Dewasa ini kepercayaan bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-satunya perantara di antara Allah dan manusia dimajukan dalam kebiasaan untuk beribadah dan berdoa kepada orang kudus yang sudah meninggal, yang bertindak sebagai pelindung dan perantara. Kebiasaan ini merampas keunggulan Kristus dan kedudukan intinya dalam rencana penebusan Allah. Penyembahan dan doa kepada siapa saja selain Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidaklah alkitabiah dan harus ditolak. Paulus juga mengingatkan kita untuk berwaspada terhadap segala filsafat agama dan tradisi yang menekankan usaha manusia terlepas dari Allah dan pernyataannya dalam Alkitab. Sekarang ini salah satu ancaman filsafat yang terbesar terhadap kekristenan yang berdasarkan Alkitab adalah humanisme sekular.
Paham ini telah menjadi filsafat yang mendasar dan agama yang diterima dalam kebanyakan pendidikan sekular, pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Paham ini juga merupakan segi pandangan yang tetap dari kebanyakan media berita dan hiburan di seluruh dunia. Kita dapat mewaspadai guru-guru palsu ini dengan melihat pengajaran mereka. Apakah membawa kita semakin dekat kepada Allah? Dan apakah mereka mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup? Yang ketiga, membawa pesan Tuhan palsu. Membawa pesan atas nama Tuhan, tapi tidak terjadi. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kalau sahabat melihat dan mendengar ada seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan berkata kepada saya akan terjadi ini bla bla bla, namun apa yang disampaikan ternyata tidak terjadi, maka bisa dipastikan hamba Tuhan tersebut adalah hamba Tuhan palsu, dan pesan yang disampaikannya adalah palsu dan bukan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan agar jangan mendengarkan dia. Bagaimana mungkin kalau benar pesan Tuhan yang disampaikan sampai tidak terjadi? Apakah Tuhan tidak maha kuasa sehingga pesannya saja tidak bisa terjadi? Jadi jangan percaya. Yang keempat, mukjizat palsu. Dalam Ulangan 18 ayat 22 dituliskan bahwa jika seorang nabi berkata demi nama Tuhan, namun perkataannya tersebut tidak terjadi, berarti perkataannya itu tidaklah difirmankan Tuhan. Maka ia adalah nabi palsu. Kalau seperti ini, bisa dengan jelas kita membedakan nabi palsu. Namun kalau dilihat dalam Matius 24 ayat 24, ada pula nabi palsu yang dapat mengadakan mukjizat, sehingga membuat orang percaya dan tersesat. Para penyihir Firaun di dalam Keluaran 7 juga dapat melakukan mukjizat seperti yang dilakukan Musa. Tetapi mereka melakukan bukanlah berasal dari Tuhan. Dalam hal ini, kita perlu melihat buah yang dicerminkan mukjizat tersebut dan apakah memenuhi janji Tuhan kepada orang percaya atau tidak. Kalau mukjizat bersumber dari sihir, maka hal ini tidak akan mencerminkan buah-buah roh. Dalam Ulangan 13 ayat 1-3 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, jelas Tuhan sudah memperingatkan kita, bila menemukan orang seperti ini mengadakan mukjizat dan terjadi, lantas dia mengajak kita menyembah Allah lain, maka jangan diikuti dan mendengarkan perkataannya. Sebab jelaslah bahwa ia nabi palsu, guru-guru palsu, dan hamba-hamba Tuhan palsu. Yang kelima, kita bisa melihat buah pelayanannya. Nabi palsu, guru palsu, dan hamba Tuhan palsu akan memiliki buah roh dan buah pelayanan seperti ini. 1. Munafik, mengajarkan kepada jemaat tetapi tidak melakukannya, sama seperti orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. 2. Di dalam melakukan pelayanan tidak berdasarkan belas kasihan, keadilan, dan ketaatan seperti yang disampaikan Yesus di Matius 23 ayat 23, tetapi kesombongan. 3. Ketamakan seperti yang dilakukan Bileam, bernubuat demi nama uang. Kalau sekarang melayani dan menyampaikan firman Tuhan demi nama uang dan bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan yang dibuat-buat hanya demi uang dan memperkaya diri sendiri. Yang keempat, memberontak karena merasa lebih memiliki kelebihan dari hamba Tuhan lain,
seperti Korah menyatakan dirinya lebih tinggi dari Musa. Yang kelima, gila hormat dan ingin dilayani jemaat daripada melayani jemaat. Statusnya lebih ditinggikan jemaat daripada Yesus. Jemaat diharuskan menyebutkan namanya sebagai hal yang terpenting di atas mimbar daripada menyebutkan nama Yesus. Agar kita terhindar dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan hamba-hamba Tuhan palsu ini, ada baiknya kita menguji setiap roh seperti yang disampaikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Inilah 5 ciri-ciri nabi palsu yang perlu kita ketahui. Memang sulit untuk membedakannya dengan yang asli. Hanya mereka yang sudah memahami kebenaran Alkitab dengan baik yang bisa mengenali yang palsu. Mari terus belajar firman Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menuntun kita memahaminya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.